Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast Bicara Sebentar. Jadi hari ini aku akan ngebahas topik yang berjudul ketika diksi kita berbeda dengan keluarga. Kalau kalian anak kos sih pasti relate deh dengan topik ini. Jadi kalian pernah gak sih ngerasain dimana kalian itu komunikasi sama keluarga, tapi feel-nya kayak translate dua bahasa yang kalian sama-sama gak pernah pahamin. Jadi kadang kita ngomongnya A, tapi keluarga kita nangkepnya Z. Kalian kesel gak sih kalau kayak gitu? Kadang kita mau untuk kerja kreatif, tapi mereka dengernya, anak saya mau kerja tentang sesuatu yang belum jelas, kayak gitu. Relate gak? Kalau relate, mari kita coba bedah satu persatu. Yang pertama adalah frame of reference, di mana dunia kita itu emang gak sama-sama mereka. Singkatnya, kita memiliki kacamata hidup masing-masing, di mana keluarga kita memiliki frame tersendiri. Kebanyakan orang tua yang tumbuh di tahun 1980 sampai 1990-an itu masih hidup di dunia di mana mereka harus kerja dengan stabil, kerja dengan karir yang linear, kerja dengan profesi idaman, contohnya seperti PNS, polisi, terus pegawai tetap dan lain sebagainya. Sementara kita di dunia sekarang, kita hidup di dunia yang serba fleksibel, di mana semuanya itu bisa di remote, di mana semuanya itu bisa diakses dalam satu genggaman, yaitu di handphone misalnya. Kita bisa kerja di dunia digital dan lain sebagainya. Banyak lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian di bidang komunikasi misalnya. Banyak profesi baru seperti content writer, desainer, script writer, sampai podcaster kayak yang aku mau sekarang. Makanya ketika kamu bilang kamu mau jadi konten strategis, yang keluarga dengar adalah, anakku itu mau jadi sesuatu yang bahkan aku aja gak bisa. Jadi bukan salah mereka dan bukan salah kamu juga. Ini cuman frame of reference-nya aja yang berbeda dan seakan-akan menyeberangi dua benua yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah masalah utama bukan isi pesan tetapi diksi. Kadang konflik keluarga itu bukan tentang kita salah ngomong, tapi karena bahasa kita itu beda server. Dimana kita ngomong pakai bahasa digital, sementara orang tua kita menerjemahkan dengan bahasa stabilitas hidup. Contohnya, kamu berbicara ke orang tuamu tentang kerja remote itu, tentang bahwa kerja remote itu adalah kerja yang sangat fleksibel, di mana aku bisa melakukan itu dimanapun, gak harus duduk di kantor dan lain sebagainya. Tapi orang tuamu menangkap bahwa kerja santai, kok hidup santai banget, emang ada pekerjaan yang seperti itu. Nah, jadi orang tuamu itu banyak memperhatikan dan juga mengkhawatirkan banyak hal. Contohnya, itu kerjaan apa? Ada BPJS-nya nggak? Dan lain sebagainya. Jadi sebelum kalian debat capek-capekan, kalian harus cek terlebih dahulu tentang bahasa kalian. Apakah gaya bahasa kalian itu sudah sinkron dan dapat mudah dipahami oleh orang tua kalian. Kalian bisa menggunakan bahasa sesederhana mungkin agar bagaimana caranya orang tua kalian itu dapat memahami apa yang ingin kalian sampaikan dengan bahasa yang semudah-mudahnya dan juga sejelas-jelasnya, seperti itu. Yang ketiga adalah ubah bahasa dari ekspresif ke argumentatif. Kesalahan terbesar mahasiswa itu kalau ngomong ke keluarganya adalah 1. Aku suka dunia kreatif. 2. Aku passionate di bidang ini. 3. Aku nyaman kerja online. Tapi teman-teman sekalian, kalian sadar gak sih masalahnya itu adalah bahasa ekspresif itu gak valid buat anak yang tumbuh di daerah. Contohnya, aku suka dunia kreatif, aku passionate di bidang ini. Aku nyaman kok kerja online. Tapi teman-teman sekalian, masalahnya itu adalah bahasa ekspresif itu gak valid buat orang tua yang tumbuh di era mereka. Jadi hidupnya ya udah, yang penting aman dulu nak. Mereka mengamankan posisi mereka di mana mereka terjamin di segala aspek. Mereka tuh butuh bahasa yang lebih argumentatif, yang ada data angka, prospek, dan bukti-bukti jelas lainnya. Mungkin kalian bisa untuk memperlihatkan tentang bagaimana kesuksesan orang di bidang yang ingin kalian tekuni. Contohnya,
buat jurusan sastra Indonesia. Lulusan sastra bisa loh. Contohnya data buat jurusan pendidikan bahasa dan juga sastra Indonesia. Kalian bisa jelaskan ke orang tua kalian bahwa lulusan sastra itu bisa kerja sebagai editor, sebagai copywriter, sebagai content writer, sebagai jurnalis, sebagai scriptwriter, sebagai social media manager. Dan gaji mereka itu bisa setara gaji terlebih lagi gaji editor senior itu bisa mencapai 10-20 juta per bulan. Selanjutnya, sosial media strategis perusahaan besar itu bisa menghasilkan gaji 12-25 juta per bulan. Selanjutnya, sosial media strategis yang berada di perusahaan besar bisa mencapai rata-rata gaji mereka. Sementara sosial media strategis di perusahaan besar itu gajinya bisa mencapai 12-25 juta per bulan. Lalu di industri kreatif tumbuh 17% per tahun. Nah, kalau kamu ngomong pakai bahasa angka itu, kalau kamu ngomong dengan data angka, orang tuamu tuh pasti kayak berpikir bahwa anakku ternyata berpikir juga ya tentang prospek kerjanya, ternyata anakku juga memperhatikan ya kelanjutan karirnya, besar gajinya, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi orang tuamu juga bisa lebih percaya terhadap apa yang ingin kamu gapai gitu, apa yang ingin kamu inginkan ke depannya, misalnya seperti itu. Lalu yang keempat adalah tentang cara mengatasi presentasi. Sumpah ini kayaknya nggak bisa deh. Lalu cara mengatasinya gimana sih, Kak? Jadi teman-teman sekalian, cara mengatasinya adalah presentasikan seperti kamu sedang sidang skripsi. Kalau mau keluarga percaya, jangan ngomong kayak minta izin. Kamu perlu mempersiapkannya ngomonglah kayak mahasiswa lagi presentasi proposal skripsi. Yang pertama di bagian prolog, kamu butuh untuk validasi kekhawatiran. Bapak, Ibu, aku paham kok kenapa kalian khawatir. Zamanku berbeda dengan zaman kalian. Nah, itu tuh bikin mereka merasa lebih dihargai. Lalu yang kedua adalah isi. Di bagian isi ini, kalian bisa menjelaskan tujuan dan juga metode hidup kalian. Yang pertama contohnya tujuan. Aku mau untuk menjadi konten strategis, Bu. Aku metodenya dengan berbagai cara. Yang pertama, aku akan ikut kursus terlebih dahulu. Aku akan membuat portofolio. Aku akan menulis konten setiap minggu. Lalu aku akan apply magang dan lain sebagainya. Kemudian aku memiliki target untuk masuk ke perusahaan XYZ misalnya. Lalu aku juga mengetahui tentang bagaimana gaji, prospek, contoh alumni, dan juga kebutuhan industri. Nah, dengan kamu berbicara seperti itu, keluarga akan merasa, oke, anakku bukan cuma ikut-ikutan, tetapi memang memiliki dasar yang jelas untuk setiap impian yang dia ingin capai, misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bagian penutup. Di bagian ini, kamu harus menunjukkan akuntabilitas dirimu. Kalau dalam 1 tahun aku nggak punya progres, aku siap untuk evaluasi dan mempertimbangkan opsi lain, misalnya seperti itu. Nah, kalimat itu membuat keluargamu merasa aman, teman-teman. Jadi, kalau diksi kita berbeda dengan keluarga, bukan berarti mereka itu nggak sayang sama kita. Nah, yang perlu kita evaluasi adalah dengan cara mengubah gaya berbicara kita. Menggunakan data, menjelaskan rencana seperti presentasi skripsi, menggunakan komunikasi bukan tentang siapa yang paling keras, tetapi menggunakan komunikasi tentang siapa yang paling jelas. Nah, mungkin itu aja podcastku hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye!